Di Tuhan, pagi ini saudara, kita mau mendengarkan equipping secara live. Nah, saudara, kita masih terus membahas tentang tertanam dalam komunitas. Ya, tadi kitab Mazmur luar biasa, saudara. Ya, betapa rindunya Daud untuk apa, saudaraku, terus berdiam di dalam rumah Tuhan. Karena disitulah ada perlindungan dari Tuhan, ya, menyertai dia dalam keadaan apapun. Saudara-saudara, karena itu kita mau saudara terus merenungkan bagaimana kita dapat tertanam di dalam komunitas rumah Tuhan. Nah, saudara, kita tahu rumah Tuhan itu bukan gedung gereja. Rumah Tuhan adalah saudara sebuah komunitas. Komunitas orang-orang percaya, ya, yaitu apa saudara? Komsel dan kompak, itulah saudaraku rumah Tuhan. Nah, saudara, kita mau lihat kenapa kita perlu saudara berdiam di dalam rumah Tuhan, dalam komunitas rumah Tuhan. Apakah saudara ini sebuah keharusan organisasi, ya? Oh, orang Kristen harus tinggal di dalam komunitas rumah Tuhan. Ya, apakah ini hanya sekedar saudara sebuah kewajiban? Nah, kita mau pelajari saudara bahwa sebenarnya ketika kita diselamatkan saudara, kita bukan hanya diselamatkan dari dosa, tapi kita tertanam di dalam tubuh Kristus, ditanam, ya, dicangkokkan, dicantumkan ke dalam tubuh Kristus. Jadi kalau kita nggak hidup dalam tubuh Kristus, saudara, kita tidak mungkin, saudara, mencapai visi misi yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, karena itu, saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat, saudara, ya, tentang kenapa kita mesti hidup di dalam komunitas dan apa berkat-berkatnya ketika kita hidup di dalam komunitas. Nah, kita mau buka di dalam firman Tuhan dalam Efesus. Nah, saudara, kita akan mulai baca Efesus 3 ayat yang ke-16. Hari ini kita hanya akan baca sampai ayat yang ke-19. Nah, kalau saudara baca ini adalah doanya Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Ya, saya sebut ini sebagai doa yang apostolik, doanya Rasul Paulus buat jemaat Efesus supaya mereka mencapai visi dari Allah untuk hidup mereka. Nah, apa saudaraku, ya, target doanya Rasul Paulus buat jemaat ini, ya. Nah, kalau kita lihat dalam doa ini, ya, Paulus berdoa, saudaraku, dikatakan, ya, supaya mereka mencapai kepenuhan Allah. Mereka dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, ini penting sekali, saudara. Inilah tujuan hidup kita sebagai komunitas rumah Tuhan, supaya bersama-sama kita mencapai kepenuhan Allah itu. Ya, nah, apa artinya kepenuhan Allah ini, saudara? Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, kata penuh di sini, saudara, pleroma, itu punya arti, saudara, begitu penuh sampai tidak ada ruang kosong. Itu artinya, saudaraku, penuh di sini. Ya, jadi diibaratkan seperti sebuah ember. Kalau saudara isi batu kerikil, ya, nah, maka ember itu sudah penuh, tapi belum penuh benar, karena masih ada rongga-rongga di antara batu-batu itu. Maka diisilah pasir, saudara. Nah, Anda isi pasir pun belum penuh ember itu, saudara, karena masih ada ruang-ruang kosong. Nah, diisi dengan air lagi, saudara,
sampai ember itu begitu penuh, sampai tidak ada lagi ruang kosong di situ. Itulah artinya pleroma. Nah, artinya apa, saudara? Rasul Paulus berdoa supaya kita, jemaat Tuhan, boleh mencapai sebuah kepenuhan di mana Allah memenuhi hidup kita, saudara, sampai tidak ada lagi ruang kosong di dalam manusia roh kita. Ya, tidak ada lagi ruang kosong. Semuanya terpenuhi. Ibaratnya kalau hotel, saudara, hotel itu ada 100 kamar, semuanya didiami kamar itu. Tidak ada yang kosong, ya. Tidak ada yang, saudaraku, tidak didiami. Semuanya full occupancy. Ya, itulah, saudaraku, ya, yang diumpamakan di sini, saudara. Jadi, saudara, kita sebagai rumah Tuhan, baik pribadi maupun komunitas, karena kata kamu di sini semuanya adalah jamak dalam bahasa Yunaninya, artinya kita sebagai pribadi maupun sebagai komunitas, kita mesti berdoa, doa apostolik ini, saudara, supaya kita semua dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya kita semua, saudara, dimulai dari saya. Nah, ini penting, saudara. Dimulai dari saya, ya, kita mengalami kepenuhan Allah, ya, supaya tidak ada ruang kosong di dalam hidup kita, ya, juga di dalam komunitas kita tidak ada ruang kosong. Semua manusia roh kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, saudara. Maka inilah doa pertama Rasul Paulus. Dia berkata demikian, saudara, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, jadi ini doa dia yang pertama, saudara. Supaya kita menurut kekayaan kemuliaannya dikuatkan dan diteguhkan oleh rohnya di dalam batin kita. Nah, batin inilah manusia roh, saudara. Ya, inner man, manusia batiniah kita. Apa saja manusia batiniah kita? Tentu roh kita termasuk. Pokoknya yang nggak kelihatan itu manusia batiniah kita. Roh kita, tempat kediaman Allah. Tapi Allah bukan cuma mau tinggal di roh kita, dia mau menguasai area jiwa kita, saudara. Ya, area, ya, pikiran kita. Dia mau menguasai, ya, perasaan kita. Dia mau menguasai kehendak kita. Dia mau menguasai, ya, apa, saudara, hati nurani kita. Dia mau menguasai bahkan pikiran bawah sadar kita. Dia mau menguasai setiap ruang-ruang yang ada di dalam hati kita, ya, di dalam batin kita, di dalam manusia roh kita. Nah, maka saudara, kita mesti doa-doa ini, ya, kita mesti tiap hari berdoa, Tuhan, aku berdoa, Tuhan, ya, kuatkanlah Tuhan, teguhkanlah oleh rohmu batinku, Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdoa, Tuhan, kuatkan, teguhkan, Tuhan, pikiranku, Tuhan, supaya pikiranku pikiran yang sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya pikiranku bukan pikiran duniawi yang jahat, bukan pikiran daging yang jahat, bukan pikiran-pikiran setan yang menipu aku, Tuhan. Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu menguatkan dan meneguhkan pikiranku. Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu, Tuhan, menguatkan dan meneguhkan kehendakku, Tuhan. Supaya bukan kehendak daging yang bekerja hari ini, Tuhan. Tapi kehendak-Mu, Tuhan, di dalam batinku, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan. Nah, kita mesti terus berdoa. Ini doa yang pasti dijawab Tuhan. Karena ayat yang ke-20 bilang, saudara, karena dialah yang dapat, apa, saudara, ya, menjawab
lebih dari yang kita pikirkan dan doakan, sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Nah, kita sering ayat itu kita jadikan ayat emas. Ya, Tuhan akan menjawab lebih jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Tunggu dulu, itu bukan doa supaya kita kaya, doa supaya kita sukses, doa supaya kita hebat, doa supaya kita, saudara, masa depannya terjamin. Bukan. Ya, jangan comot ayat, nggak boleh pakai ilmu comotologi. Ya, ayat yang ke-20 itu adalah janji, ya, yang diberikan kalau kita berdoa doa ini, Saudara. Jadi tiap hari kita mesti berdoa doa apostolik ini. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan, supaya Engkau menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan aku oleh Roh Kudus di dalam batinku. Maka Tuhan jawab nggak? Oh, bukan cuma jawab. Dia jawab lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Wow, Tuhan paling semangat menjawab doa ini, saudara. Kalau kita berdoa supaya manusia roh kita tiap hari dibangun, saudara. Ya, supaya manusia roh kita tiap hari dibangun, dimulai dari saya bersama dengan komunitas saya. Ya, doa ini, saudara, ini doa yang sangat powerful. Ya, kalau kita doa ini, Tuhan menjawab, saudara, sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Nah, kalau kita ngalamin tiap hari pembangunan manusia roh, saudara, maka ayat 17 akan terjadi, saudara. Ini akibatnya. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Nah, kata diam di sini, saudara, adalah betah. Apakah Kristus betah di dalam manusia roh kita? Dia berdiam dalam manusia roh kita, saudara. Pertanyaannya, dia sudah ada di dalam kita, tapi dia betah enggak? Sama kayak saudara beli sebuah rumah, ya, saudara udah miliki rumah itu. Saudara udah berdiam dalam rumah itu. Tapi ketika saudara jalan-jalan, mengecek setiap ruangan, wow, saudara belum berkenan kepada keadaan tiap-tiap ruangan itu. Ya, saudara masih apa? Saudara masih belum betah. Saudara masuk ke ruang tidur. Ya, ruang tidurnya mungkin ya cukup besar, tapi saya nggak suka warnanya. Saya nggak suka suasananya. Ya, sumpek, nggak enak. Saya tidak betah dalam rumah itu. Demikian juga saudara, hidup saudara, manusia roh saudara itu tempat kediamannya Kristus. Apakah saudara membuat Kristus betah di situ? Nah, karena ini rumahnya Kristus, dia akan berinisiasi, dia akan merenovasi ya manusia roh kita tiap hari, saudara, supaya kita ya setiap ruangan-ruangan itu dikuasai oleh Roh Kudus, dibersihkan oleh Roh Kudus, supaya tidak ada bagian-bagian di dalam saudaraku ruang-ruang hidup kita itu ya kotor. Dia mau bersihkan. Bukan cuman ya saudaraku dia mau bersih, tapi keadaannya seperti yang dia inginkan, menurut seleranya dia. Nah, ini yang akan terjadi kalau kita tiap hari berdoa, doa yang pertama ini, supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya di dalam batin kita. Ya. Nah, sehingga dua hal yang terjadi. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, ini yang pertama. Yang kedua, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ini dia, saudara. Ya, kita mulai berakar di dalam kasih, berdasar di dalam kasih. Dia menggunakan dua ilustrasi, saudara. Ya, ilustrasi akar pohon dan ilustrasi fondasi bangunan, saudara. Saudara,
Kalau kita tiap hari bangun manusia roh kita, saudara, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Kita mulai berakar dalam kasih. Nah, berakar itu apa, saudara? Ya, seperti akar pohon. Ya, pohon kalau nggak ada akarnya, ya nggak mungkin hidup, saudara. Karena akar adalah alat ya untuk apa, saudara? Menyedot makanan, nutrisi dari tanah masuk ke dalam pohon itu. Saudara, kalau kita berakar dalam kasih, maka saudara, ya, kasih itu meresap ke dalam kita karena ada akar, terjadi proses osmosis, ya, di mana kita menyedot makanan itu, saudara, ya, dari Kristus. Nah, Kristus adalah sang kasih itu. Kalau kita berakar dalam kasih, kasih meresap ke dalam kita, kasih menyatu dengan kita, kasih, saudaraku, menjadi bagian dari hidup kita. Maka barulah kita bisa bertindak dalam kasih. Barulah kita bisa, saudara, hidup dalam kasih. Barulah kita bisa mengasihi orang lain. Barulah kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi. Makanya, saudara, penting sekali ya kita bangun manusia roh tiap hari supaya kita berakar di dalam kasih. Ya, nah bukan cuma berakar ya, tapi kita berdasar di dalam kasih. Kasih jadi fondasinya hidup kita. Kalau kasih udah jadi fondasi hidup kita, saudara, betapa kuatnya kita. Ya, kita akan, saudara, kuat menghadapi apapun. Ingat, saudara, ke depan ini Tuhan nggak menjanjikan hidup kita makin nyaman, makin enak, nggak ada kesulitan, nggak ada kesusahan. Saya mau beritahu, saudara, ke depan ini kita akan mengalami kesulitan-kesulitan, kesusahan, penderitaan, bahkan aniaya yang belum pernah mungkin sebelumnya dialami, saudaraku, oleh orang-orang percaya. Menjelang datangnya hari Tuhan, ada banyak tantangan. Nah, siapa yang dapat bertahan? Orang yang berdasarkan kasih hidupnya. Ya, karena disitulah, saudara, kita aman. Ya, nah tadi begitu bagus renungan hari ini, saudara. Ya, kalau kita nggak hidup di rumah Tuhan, kita nggak punya jaminan keamanan, saudara. Ya, hanya kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, kita dapat perlindungan dari Tuhan. Ya, tidak ada yang dapat menggoncangkan kita, saudara. Ya, kita boleh tergoncang dengan apapun, tapi kita nggak akan roboh. Kita akan terus bertahan karena kasih itu kekuatan yang sangat dahsyat dalam hidup kita, saudara. Makanya mari kita berdasar di dalam kasih, saudara. Nah, inilah doa Paulus dalam ayat yang ke-16. Yang pertama, nah kita lanjut, saudara. Ya, doa dia selanjutnya doa yang apostolik. Ya, kita baca di ayat 18 sekarang. Ya, dia bilang begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Sekali lagi, apa? Supaya kamu ya bersama-sama dengan segala orang kudus. Ya, artinya apa, Saudara? Ya, bukan sendirian, tapi bersama-sama dengan segala orang kudus. Ini bukan sekedar ya, apa, saudaraku? Ya, kumpulan orang percaya, kumpulan orang kudus di seluruh dunia. Betul. Ya, itu salah satu lingkupannya. Tapi, saudara, kata bersama-sama ini menunjukkan bukan hanya ya apa, saudaraku, bersama dengan himpunan orang percaya ya di seluruh dunia, tapi kata bersama-sama ini artinya mereka ya berhubungan, bersekutu ya bersama-sama di sini. Ya, artinya, saudara, komunitas. Ya, kita harus punya komunitas. Jadi Paulus berdoa supaya jemaat Efesus itu setia, hidup dalam komunitas bersama-sama dengan
ya, segala orang kudus, barulah mereka dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, itu doa dia yang terakhir. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, kita lihat ayat 18, saudara. Apa maksudnya? Jadi maksud ayat ini adalah, saudara, kita harus hidup dalam komunitas. Hanya kalau kita hidup bersama-sama dengan segala orang kudus, kita baru dapat memahami. Nah, bukan cuma tahu, tapi memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah ini saudara, kalau kita hidup dalam komunitas, kita baru dapat memahami kasih. Nah banyak orang cuma tahu kasih itu, tapi tidak memahami, ya, dan tidak mengenal kasih itu, saudara. Nah, kata mengenal di sini adalah ginosko. Ya. Ginosko itu artinya, saudara, bukan hanya tahu secara pengetahuan. Kalau tahu secara pengetahuan itu gnosis. Ya. Makanya dia bilang, kalau kamu hidup dalam komunitas, kamu dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, ini dia. Ya, pengetahuan itu gnosis. Tapi Tuhan nggak mau kita cuma punya gnosis. Dia mau kita mengenal kasih itu. Memahami kasih itu. Nah, saudara, perhatikan. Paulus tidak berdoa supaya jemaat mengasihi orang lain. Dia tidak berdoa itu, saudara. Kita harus mengasihi orang lain nggak? Ya, kita harus mengasihi. Itu buahnya nanti. Kita pasti saling mengasihi, saudara. Tapi yang Paulus doakan supaya mereka dapat memahami. Ya, memahami apa? Kasih Kristus. Ya, kasih Kristus. Jadi memahaminya seperti apa? Memahami kasih Kristus dalam seluruh dimensinya, saudara. Lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Nah, kalau kita memahami, saudara, mengenal kasih itu, ginosko, ya bukan hanya pengetahuan otak, maka, saudara, ya kita baru bisa akhirnya mencapai kepenuhan, ya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah itu. Nah, saudara, mari kita berdoa, doa yang kedua ini, supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus, artinya bersama komunitas kita, baru kita dapat memahami. Ya, ini dia. Betapa lebarnya. Wow, kasih itu begitu lebar, saudara. Ya, sampai saudara ya bisa menjangkau semua jenis orang. Orang Yahudi, orang non-Yahudi, ya, orang merdeka maupun budak, ya, perempuan maupun laki-laki, ya, orang yang saudara ya mungkin beragama tidak beragama, ya, Tuhan Yesus mengasihi, saudara. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengasihi LGBT. Ya, nah, saudara, dia mengasihi. Tuhan Yesus benci dosanya, tapi dia mengasihi orang LGBT. Tuhan mengasihi, saudara, orang berdosa. Ketika kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita. Wow, betapa lebarnya kasihnya, saudara. Selebar tangan yang dia bentangkan waktu dia mati di kayu salib. Saudaraku, betapa besar kasihnya, karena begitu lebar.
Dan bukan hanya lebar tapi panjang. Ini bicara tentang waktu, saudara. Ya, begitu panjang kasihnya. Karena dia telah mengasihi kita sebelum dunia dijadikan. Oleh karena kasihnya, dia telah memilih kita dan menentukan kita menjadi anaknya, saudara. Ya, itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Dan sampai kapankah dia akan tetap mengasihi kita? Sampai selama-lamanya. Itulah panjangnya kasih Tuhan, saudara. Kasih Tuhan Yesus juga tinggi. Setinggi apa? Setinggi surga yang tidak dapat kita ukur, saudara. Ya, dia turun dari surga yang tinggi itu, saudara. Datang ke dunia ini, saudara. Ya, dia mau mati di kayu salib. Ya, makanya kasihnya itu adalah dalam sekali, saudara. Dia datang ke dunia ini, saudara. Ya, bahkan saudara mencari kita yang ada di dalam kegelapan yang begitu dalam, yang dikuasai oleh dosa, ya, oleh kedagingan, oleh setan, ya, dikuasai oleh dunia ini, saudara. Kita begitu dalam jatuh, saudara. Tapi Kristus mau datang, saudara. Kasihnya begitu dalam, mencari kita. Dan kemudian dia mati di kayu salib, saudara. Dan kemudian dia, saudaraku, bangkit kembali. Dan dia naik ke surga, saudaraku. Menempatkan kita. Mempunyai tempat bersama-sama dengan dia. Ya, di mana dia, saudaraku, membawa kita ke tempatnya yang tinggi. Ya, saudara-saudara, itulah kasih Kristus. Nah, kasih ini dalam segala dimensinya, saudara, hanya dapat dipahami, ya, hanya dapat dikenal, ginosko, oleh orang yang hidup dalam komunitas. Kalau kita nggak hidup dalam komunitas, kita nggak bakal memahami kasih ini, mengenal kasih ini. Kita paling-paling hanya sampai pengetahuan, gnosis, ya, gnosis. Tahu kamu kasih Tuhan, tahu Kristus kasihnya besar terhadap kamu, tahu, tapi nggak ngalamin, nggak memahami. Kamu tahu Kristus mati di kayu salib buat kamu, menebus kamu, tahu, ya, tapi ngalamin nggak tiap hari? Enggak. Nah, itu dia, saudara. Orang yang cuman gnosis tidak punya ginosko terus-terusan, yang mengalami pengenalan akan kasih itu, sehingga kita makin jatuh cinta kepada Kristus. Kasihnya, ya, kalau kita pahami kasihnya, saudara, baru kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita pahami kasihnya, baru kita bisa bertindak penuh kasih. Kalau kita pahami kasihnya, baru kita bisa mengampuni seperti Kristus mengampuni. Kalau kita pahami kasihnya, kita baru bisa berkorban seperti Kristus berkorban. Kalau kita nggak pahami kasih Kristus, kita cuma tahu. Tapi waktu prakteknya kita nggak bisa berkorban. Kita ngorbanin orang lain, saudara. Ya, nah itu dia, saudara, mari kita mau berdoa, doa yang kedua ini. Sekali lagi, apa doa yang kedua? Supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, menurut saudara, kalau kita berdoa seperti ini, Tuhan jawab enggak? Nah, jaminannya di ayat 20. Ya, karena dialah yang sanggup menjawab jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Ya, seperti kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, Tuhan sangat semangat, ya, sangat bergairah menjawab doa kita ini, saudara. Ini doa yang alkitabiah. Ya, jangan fokus doanya, Tuhan, tolonglah supaya pandemi udah selesai, kami semua hidup nyaman, Tuhan.
Tuhan supaya kami Tuhan bisnisnya berhasil. Ya nggak salah saudara, kita punya bisnis yang berhasil. Tapi kalau doa kita supaya kita hidup nyaman, supaya kita hidup senang, itu doa yang tidak alkitabiah, saudara. Kita berdoa supaya apa, saudara? Kita mencapai kepenuhan Allah itu. Makanya doa yang terakhir dia bilang, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah ini saudara, maukah saudara tiap hari berdoa seperti ini? Ya. Nah saudara, kalau kita saudara hidup dalam komunitas, kita bukan hanya ya tahu kasih Kristus, kita akan mencapai ya pengenalan yang sempurna akan kasih itu, akan Kristus. Kita lihat ya Efesus 4 ayat 13. Nah, ini pasal berikutnya, Saudara. Jadi kalau kita hidup dalam komunitas yang terus dibangun dengan 5 pekerjaan, 5 pelayanan, dibangun dengan pelayanan apostolik, profetik, penginjilan, penggembalaan, dan pengajaran, maka hasilnya ini, Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudara, kalau kita ada di dalam rumah Tuhan yang terus dibangun, ya, nah, saudara ada nggak di rumah Tuhan yang terus-menerus dibangun, maka saudara akan mencapai ya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, kata pengetahuan di sini, saudara, itu adalah epiginosko. Ya, jadi kita kembali lihat ada 3 tingkat pengetahuan. Yang pertama tadi gnosis. Ya, gnosis itu cuma tahu secara otak. Tahu kasih Kristus, tahu siapa Kristus itu gnosis. Tapi yang kedua adalah ginosko. Nah, ini pengetahuan yang dicerahkan. Ya, apa saudaraku? Insightful knowledge. Ya, pengetahuan yang dicerahkan oleh Roh Kudus, saudara. Itu ginosko. Ya. Tapi kita jangan puas mencapai ginosko saja, harus terus bertumbuh sampai mencapai epiginosko. Nah, ada satu kata ditambahkan, epi. Ya, epiginosko. Ya, jadi ini artinya pengetahuan yang penuh, pengetahuan yang dalam. Ya, kita jadi tahu sampai saudaraku dalam pengetahuan kita. Pengetahuan yang penuh, lengkap. Nah, ini yang kita saudaraku harus capai. Nah, orang-orang yang tidak hidup dalam komunitas rumah Tuhan nggak akan pernah mencapai ini, saudara. Makanya sekarang ini bahaya sekali. Banyak orang Kristen, saudara, hari-hari ini nggak pernah gabung ke komunitas. Mereka jadi orang Kristen independen, melanglang buana di dunia virtual. Ya, tidak pernah gabung ke dalam komunitas, saudara. Ya, hari Minggu tidak pernah beribadah bersama-sama dalam ibadah raya atau mungkin saudaraku ibadah yang lebih kecil. Ya, mereka nggak pernah ada di dalam komsel bersama-sama dengan segala orang kudus. Mana mungkin mereka mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, ini saudara bahaya sekali. Ya, makanya saudara boleh hebat pengetahuannya, saudara. Ya, dengar khotbah, pindah dari YouTube ke YouTube. Ya, saudara cari yang senang saudara dengar. Ya, biasanya saudara cari yang saudara pengen dengar. Ya, saudara nggak suka sama yang apa? Aduh, kalau dosa saya dibongkar nggak suka deh. Ya, kalau saya ditegur, ya
Kalau ajaran-ajaran yang membuat saya sulit, wah jangan deh, itu jangan didengerin. Nah, banyak orang nanti gitu, saudara. Mengumpulkan guru-guru bagi dirinya sendiri, ya, menyenangkan telinganya. Nah, orang yang seperti ini, saudara, nggak pernah mencapai epiginosko ini. Ya, dia hanya mencapai gnosis tadi itu. Dan dia pikir dia berubah. Tapi orang lain tahu, lo nggak berubah lo hidupnya. Dia pikir dia pinter. Ya, padahal saudaraku, dia nggak pinter, saudara. Ya, orang lain bisa tahu, kamu mah hoflok, tahu nggak? Ya, tapi dia pikir dia pinter, saudara. Nggak pernah mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita lihat satu ayat lagi yang terakhir, saudara. Nah, Alkitab memperingati kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Ya, ingat, ini terjadinya di akhir zaman. Ya, di mana pada akhir zaman, kata Paulus, banyak orang mengasihi dirinya sendiri. Berarti mereka, saudara, ya, hidupnya self-centered. Akibatnya mereka cinta uang, mereka akhirnya, saudara, ya, kita lihat, ya, hidupnya, karakternya sangat mengerikan. Nah, ayat 5 dikatakan begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi mereka sebenarnya ada juga, saudaraku, ya, bergabung dengan ibadah-ibadah. Ya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, ini dia. Karena mereka sebenarnya, saudara, ya, hidup di dalam komunitas, tapi hidupnya tetap self-centered. Tetap, saudaraku, fokusnya diri sendiri. Nah, Alkitab bilang, jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke dalam rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai hawa nafsu yang walaupun selalu ingin diajar. Nah, ini perhatikan, saudara, ini ngeri ini, saudara. Selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini dia. Nah, kata mengenal di sini adalah epiginosko. Mereka nggak pernah mencapai epiginosko itu. Epignosis itu. Pengetahuan penuh. Pengetahuan yang lengkap. Pengetahuan yang dalam akan kebenaran. Makanya karena mereka tidak mengenal kebenaran, epiginosko itu, mereka nggak dimerdekakan, saudara. Ya, mereka masih terikat di dalam dosa-dosa mereka. Nah, ayat 1 sampai ayat yang keempat menjelaskan dosa-dosa yang mengerikan, mengikat mereka, saudara. Mereka tahu, tapi mereka, saudara, ya, tidak mengalami epiginosko itu. Kita harus jaga diri kita, saudara. Jangan kita jadi kelompok ini, ya, yang, saudaraku, kelihatannya beribadah, ya, tapi sebenarnya, saudara, kuasa ibadah mereka pungkiri. Kekuatan ibadah itu tidak mereka alami. Ya, kuasa ibadah tidak dialamin. Tuhan mau kita, saudara, jangan seperti itu. Karena itu, mari, saudara, kalau kita mau bertumbuh bersama dalam pengenalan Allah, kita mesti setia hidup di dalam rumah Tuhan. Ya, kita mesti mulai dengan membangun manusia roh kita. Ya, kita berdoa supaya terjadi pembangunan manusia roh. Ya, kita berdoa supaya kita bertumbuh bersama dalam pengenalan Allah. Ya, kita berdoa supaya kita mencapai kepenuhan Allah itu, saudara. Apakah kita pasti mencapai? Tuhan menjamin, karena Dia senang menjawab doa seperti ini, saudara. Karena Dia berjanji, Dia akan menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Seperti kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saya berdoa, saudara,
supaya kita semua hari ini ya kita terus setia hidup di dalam komunitas rumah Tuhan supaya kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Allah sampai kita mencapai pengetahuan tentang anak Allah seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita. Nah, saya kembalikan hari ini kepada teman-teman yang bertugas. Ya, silakan siapa teman-teman yang bertugas. Kak Edi. Kak Edi masih ada waktu untuk tanya jawab, Kak Edi? Boleh. Oke, teman-teman, kan ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada Bapak Ibu, Saudara atau mau memberi peneguhan kesaksian, boleh silakan. Atau ingin bertanya kalau ada yang belum jelas, silakan. Kayaknya udah jelas, tinggal dipraktekin nih Pak Sunan. Iya, nggak ada yang mau nanya nih belum. Jelas banget Kak Edi. Pagi Kak Edi. Ya, pagi-pagi. Terima kasih untuk pencerahannya. Saya tersentuh dengan kata mengenal dan memahami kasih Kristus di semua dimensi kasih itu. Memang itu yang perlu kita praktekkan di dalam hidup. Tapi sejauh ini kalau saya pribadi masih harus belajar banyak Kak Edi untuk lebih memahami dimensi kasih itu. Begitu. Jadi saya di sini mau dan lebih lagi begitu. Karena seperti Kak Edi bilang, pengetahuan bisa kita ini, tapi untuk mempraktekkan, untuk memahami itu di dasar hati kita itu yang belum, dan itu kita harus mengisi terus itu bejana itu. Jadi ya mohon ini doa Kak Edi buat saya mau Tuhan lebih lagi memahami itu lebih dalam lagi untuk mengenal kasih itu lebih dalam lagi Pak. Terima kasih. Amin. Ya, jadi kuncinya adalah bersama-sama dengan segala orang kudus ya. Kita nggak boleh tinggalin komunitas. Karena contoh ya, kalau kita nggak pernah hidup dalam komunitas, kita nggak tahu bahwa kasih Kristus itu begitu lebar ya. Karena di dalam komunitas ada jenis-jenis orang kan. Ada orang yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang kuning langsat, sawo matang, sawo busuk nggak ada ya. Atau saudara mungkin ya ada yang ya, waduh, orang yang kelihatannya ya kita saudaraku gampang mengasihi orang seperti ini. Tapi ada juga orang yang buat kita, aduh, jenis ini ya susah banget dikasihi. Nah, itu dengan kita bersama-sama dengan orang kudus, disitulah baru Kristus mengajar kita ya betapa dalamnya betapa lebarnya kasihnya ya, dan dia itu panjang sabar ya kan. Nah, kita baru ngerti, waduh, kasih itu panjang sabar, yaitu kalau kita harus berkali-kali ngampuni orang yang salahnya juga berkali-kali sama-sama itu terus lu lagi ya kan. Nah, ketika kita hidup dalam komunitas, nah semua dimensi itu nanti Tuhan ajarin kita, dan disitulah kita paham akan kasih Kristus sehingga kita belajar di komunitas itu dan kita bertumbuh dalam kasih ya. Saya doain ya, Ibu, siapa ini? Ibu Vina ya. Ya. Supaya terus setia ya, hidup dalam komunitas dan bertumbuh dalam pemahaman ya dan pengenalan akan kasih itu. Oke, baik. Ada lagi?
Sudah itu Kak Edi minta doa biar kita tetap teguh Amin. dan berkomitmen di dalam komunitas. Kita doa ya sekarang ya. Iya, Tuhan, baik Kak Edi. kami berdoa untuk semua kami Tuhan. Dan hari ini diwakili oleh Vina yang haus ingin memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Tuhan, kami berdoa supaya Vina dan kami semua, Tuhan, boleh setia, hidup di dalam komunitas bersama-sama dengan segala orang kudus. Tuhan, di situ Engkau membuat kami memahami, Tuhan, betapa dimensi kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami doakan Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang Kristen independen yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi kami hidup setia dalam komunitas-Mu Tuhan. Terima kasih, kami doakan semua kami Tuhan dalam doa ini. Kau pasti menjawabnya lebih dari yang kami pikirkan dan doakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih doanya. Terima kasih. Mungkin sebelum sharing sebentar, ada lagi yang Bapak Ibu ingin sharing atau ingin bertanya, silakan. Mungkin satu lagi ya Pak Sunan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo jangan malu-malu. Mumpung gratis. Oke. Silakan Ya. Bapak Ibu. Oke, baik. Oke, Kalau Kak Edi. tidak ada lagi, saya serahkan Pak Sunan untuk pengarahan selanjutnya. Baik, makasih Kak Edi. Mas Untung, kita mau masuk breakout room. Bagaimana? Oke, boleh Bes. Oke, kita akan masuk breakout room ya. Sorry Kak, mau masuk BM